Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmi Fia Hilmia dengan NPM 0211222471 dari kelas 3M. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peran perempuan dalam sejarah. Sekarang aku punya pertanyaan nih, apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata perempuan? Jika kalian pikir perempuan itu lemah, aku pastikan jawaban kalian akan berubah setelah pembahasan ini. Yuk kita mulai. Oke. Seperti yang kalian tahu atau kalian baca-baca, dulu di tahun 80-an ke bawah, perempuan di hampir seluruh dunia menghadapi banyak hambatan dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar perempuan tidak diizinkan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, lalu juga perempuan ini tidak diberikan kesempatan untuk belajar dan mengakses pendidikan formal. Mereka ini lebih sering diarahkan ke pekerjaan yang dianggap tradisional seperti pekerjaan rumah tangga, perawatan anak, atau pekerjaan lain yang dianggapnya cocok untuk perempuan. Nah, maka seluruh ketidakadilan harus dihapuskan dan terjadilah kebangkitan gerakan perempuan pada tahun 1910. Organisasi Sosialis Internasional berkumpul di Copenhagen untuk menetapkan Hari Perempuan. Usulan ini disepakati oleh 100 perempuan dari 17 negara yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan ini juga telah membawa perubahan sosial yang signifikan dan tentu harus terus memperjuangkan perubahan lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan bagi semua wanita atau perempuan. Oke. Jadi setelah adanya kebangkitan perempuan, akhirnya dunia ini memberikan kesempatan untuk perempuan akhirnya ikut serta gitu ke berbagai aspek. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran perempuan dalam berbagai aspek. Seperti yang pertama ada aspek politik. Seperti Sri Mavo dari Sri Lanka menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri di dunia. Atau kalau di Indonesia ada Soekarno Putri yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Lalu yang kedua ada aspek hak asasi manusia seperti Rosa Parks yang perjuangannya menjadi simbol pergerakan hak sipil di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada di aspek sains, Marie Curie yang menjadi perempuan pertama memenangkan hadiah Nobel dan satu-satunya orang yang memenangkan hadiah Nobel di dua bidang ilmu berbeda. Lalu yang keempat ada aspek seni, Frida Kahlo, seorang pelukis Meksiko yang karyanya menjadi simbol feminisme dan identitas nasional. Nah, akhirnya semua perjuangan perempuan ini atau keikutsertaan perempuan dalam berbagai aspek membuat impact yang bagus atau impact yang positif dalam masyarakat. Perjuangan perempuan telah mendorong perubahan dalam hukum dan peraturan yang lebih menghargai hak-hak perempuan. Peran perempuan dalam masyarakat pun semakin dihargai dan diakui. Akhirnya selain itu, perjuangan perempuan juga telah mendorong banyak perempuan untuk berani mengekspresikan pendapat dan ide-ide mereka yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan masyarakat. Oke. Perjuangan perempuan ini kan akhirnya menjadi sumber inspirasi ya untuk kita sebagai perempuan generasi muda. Karena mereka ini telah membuktikan bahwa perubahan positif dimulai dari individu yang berani beraksi. Kisah-kisah mereka juga mengajarkan generasi mendatang supaya tidak takut untuk berdiri, memperjuangkan hak-hak mereka, dan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih adil dan setara. Perjuangan perempuan juga telah menghadapi banyak rintangan dan hambatan nih dalam perjalanan mereka. Namun, yang kita harus highlight adalah mereka ini tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Ketekunan mereka menginspirasi generasi mendatang untuk menghadapi rintangan dengan tekad dan semangat yang sama. Perjuangan perempuan juga telah membawa perubahan sosial yang signifikan. Aktivisme perempuan telah membuka jalan bagi kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perubahan positif dalam masyarakat. Mereka ini mendorong generasi pendatang kita nih untuk mengambil langkah-langkah berani, mengungkapkan pendapat, dan berjuang untuk apa yang mereka percayai. Yang tentunya positif ya.
Nah, lalu kita nih sebagai pemuda perempuan harus melanjutkan perjuangan perempuan sebelum kita. Dengan 3 hal ini yang aku highlight nih. Pertama, kita dapat terus meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang isu hak-hak perempuan dengan membaca, belajar, dan berdiskusi tentang perjuangan perempuan di masa lalu serta memahami isu-isu yang masih relevan saat ini. Yang kedua, kita akan memiliki akses teknologi media yang kuat. Kita dapat menggunakan suara untuk menyuarakan atau membagikan kisah-kisah perempuan yang inspiratif dan memobilisasi dukungan untuk perjuangan perempuan dahulu. Lalu yang ketiga, kita ini dapat mempraktikkan penghormatan dan dukungan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh termasuk mendukung perempuan di tempat kerja, menghargai kontribusi mereka, dan menentang perilaku diskriminatif atau pelecehan. Nah, jadi melanjutkan peran perempuan di masa lalu ini kan butuh komitmen dan tindakan nyata dari kita sebagai anak muda. Dengan berpartisipasi aktif dalam perjuangan hak-hak perempuan, kita dapat melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh perempuan sebelumnya dan menciptakan dunia yang lebih adil dan setara untuk semua. Oke. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan dari materi yang saya sampaikan ini? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada dan sudah cukup, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan berharap apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.